Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas SD 401 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi mengenai review materi dari materi mata kuliah program visual. Di sini saya mengambil topik materi mengenai kondisi dan keputusan. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah pemrograman visual. Di sini sebagai perkenalan mengenai Visual Basic sendiri atau VB, itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang memang dikembangkan oleh Microsoft dan juga digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Windows. Salah satu fitur penting yang ada dalam VB ini adalah penggunaan pernyataan kondisi dan juga keputusan, yang mana memungkinkan program untuk menjalankan blok code tertentu berdasarkan evaluasi pada kondisi logika, sehingga ini memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih dinamis dan juga responsif terhadap beberapa situasi. Nah, untuk pengertian kondisi dan keputusan sendiri, ini merupakan kondisi adalah ekspresi logika yang menghasilkan nilai true atau false, sementara keputusan adalah pernyataan yang mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan hasil evaluasi dan juga kondisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan kondisi. Yang pertama ada pernyataan if then. Jadi jika ini sebuah kondisi, maka kode ini akan dijalankan jika kondisi tersebut benar. Contoh penggunaannya di sini adalah jika suhu lebih dari 30, maka akan ditampilkan sebuah message board yang menampilkan teks hari ini panas. Nah, ini untuk pernyataan if then. Kemudian yang kedua ada pernyataan if then else. Jadi ini contoh penggunaannya seperti ini. Jadi jika suhu lebih dari 30, maka akan ditampilkan message box hari ini panas, seperti yang pertama, karena ini kondisinya true. Kemudian else, jika kondisinya menunjukkan false, maka akan ditampilkan sebuah message box dengan hasil teks hari ini tidak panas. Nah, kondisi ini bisa jadi misalkan tidak memenuhi dari pernyataan kondisi di atas ini, kan suhu lebih dari 30. Tapi kalau suhu di bawah 30, maka pernyataan tersebut tidak benar. Nah, ini akan ditampilkan hasil hari ini tidak panas. Nah, kemudian ada pernyataan kondisi if, then, else, else. Nah, ini jadi sintaksnya ini menunjukkan jika kondisi 1, maka ini nanti akan menampilkan kode jika kondisi 1 benar. Kemudian else if kondisi kedua, maka akan menampilkan kode jika kondisi kedua juga benar.
Kemudian else jika semua kondisi ini salah. Contoh penggunaannya ini, jika suhu lebih dari 30 maka akan ditampilkan message box hari ini panas. Tapi jika suhu lebih dari sama dengan 20 maka akan ditampilkan sebuah message box dengan hasil hari ini hangat. Nah, tapi kalau kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, suhunya tidak lebih dari 30 dan tidak lebih sama dengan dari 20, maka akan ditampilkan hasil hari ini dingin. Kemudian ini ada contoh penggunaan kondisi yang diimplementasikan dalam program. Sini contohnya saya ambil untuk nilai. Jadi sini ini adalah studi kasus sederhana. Jadi untuk menampilkan predikat ini ya, dim nilai, ini as integer, nilai sama dengan 85. Nah, jika nilai lebih dari 90 maka akan ditampilkan hasil nilainya adalah A. Kemudian else if jika nilainya lebih dari sama dengan 80 maka akan ditampilkan hasil nilainya B. Kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 70 maka akan ditampilkan hasil C. Sedangkan jika tidak memenuhi kondisi semua kondisi di atas ya, dari 3 kondisi ini, maka akan ditampilkan nilai D. Nah, kasusnya seperti ini. Nilainya 85, kemudian jika nilainya lebih dari 90 predikatnya A, 80 predikatnya B, kemudian lebih dari sama dengan 70 predikatnya C. Sedangkan kalau nilainya di bawah 70 maka akan ditampilkan predikat D karena tidak memenuhi semua kondisi yang ada di atas. Nah, simpulannya dari beberapa contoh penggunaan kondisi. Nah, ini kondisi dan juga keputusan ini memungkinkan untuk pembuatan logika yang kompleks, yang mana akan memudahkan penulisan program yang lebih responsif terhadap beberapa situasi. Jadi fitur ini sangat penting dalam pengembangan untuk aplikasinya lebih interaktif dan juga dinamis. Jadi akan menjadikan aplikasi lebih cerdas dan juga adaptif terhadap inputan dari pengguna. Itu presentasi saya mengenai review materi pemrograman visual dengan materi penggunaan kondisi dan juga keputusan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menjadi pemenuhan untuk tugas pemrograman visual. Terima kasih.